Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul War tahun 2007 dan dibintangi oleh kakak seperguruan saya waktu di Tibet, yaitu Kak Jet Li. What's that? That's nothing. I won't tell him. We should. Film diawali dengan aksi baku tembak dua anggota FBI bernama John dan Tom yang tengah melawan pasukan Triad dari Tiongkok. Dan mereka juga disulitkan dengan datangnya Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin sekaligus mantan CIA yang sekarang bekerja untuk Yakuza. Namun untungnya Tom dapat mengalahkan Rogue dengan sangat mudah meski John harus tertembak di lengan kirinya. He's a myth. Somebody at the agency's yanking your chain. Titanium shells, depleted uranium bullets. Never know who's working for who. Beberapa hari kemudian mereka mengadakan pesta untuk merayakan kemenangannya melawan Triad dengan bakar-bakar di rumah keluarga Tom. Just tell me you haven't forgot the stakes, okay? No, asshole, I didn't forget the stakes. John, honey. Namun John malah dikejutkan dengan keadaan rumah Tom yang sudah hangus terbakar dan telah dikelilingi oleh polisi. Faktanya, sebelum mereka datang, rumah Tom telah disabotase oleh seorang misterius yang tidak mereka ketahui, lalu membunuh Tom beserta anak dan istrinya. John pun meyakini bahwa yang menyabotase rumah Tom adalah Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin yang sangat terlatih, sekaligus mantan anggota CIA yang kini telah bekerja dengan Yakuza. Karena dia mengetahui bahwa peluru yang selalu digunakan Rogue sama persis dengan peluru yang dia temukan di rumah Tom. Tiga tahun kemudian, terlihat seorang pria Mandarin yang datang ke sebuah markas Yakuza, lalu sekonyong-konyong membantai mereka semua. Beberapa saat kemudian datanglah FBI yang kemudian mengambil alih kasus tersebut dari polisi. Check this shit, Einstein. Yeah, someone cut the feeds. There's nothing on there. Agent Crawford? Dan John kembali dikejutkan dengan sebutir peluru yang sama persis dengan peluru yang ditemukan di rumah Tom 3 tahun yang lalu. Dia pun masih yakin bahwa Rogue, sang pembunuh berdarah panas dingin, masih berkeliaran bebas di kota San Francisco dan dia harus membunuhnya untuk menuntut balas atas kematian rekan terbaiknya itu. Mobil lewat. Keesokan harinya dia pergi ke kantor bersama salah satu rekannya, di mana mereka mendiskusikan perihal permusuhan antara Yakuza dan Triad, yang mana mereka tahu dulu dua kelompok ini selalu berdampingan satu sama lain dan tidak pernah ada perselisihan di antara mereka. Hingga saat seorang pria Mandarin bernama Li Cheng menceritakan semuanya, akhirnya terkuak bahwa penyebab permusuhan di antara Yakuza dan Triad adalah diakibatkan oleh pengkhianatan yang dilakukan oleh Yakuza kepada Triad. Chang's loss of honor means more than his financial loss. Di sisi lain kita akan diperlihatkan sang anak dari ketua Yakuza sedang dikirim ke San Francisco untuk mengamankan kuda-kuda milik mereka. Sementara itu John pergi ke tempat seorang ahli untuk mendapatkan informasi tentang peluru yang digunakan oleh Rogue. Namun sayangnya orang yang membuat peluru itu sudah mati oleh seseorang yang misterius. Beberapa hari kemudian tibalah waktu pengantaran kuda-kuda milik Yakuza. Namun di tengah jalan mereka malah dibegal oleh polisi di sana dan tiba-tiba Mr. Chang and his radar. faktanya Triad sudah berkomplot dengan polisi untuk mengambil kuda-kuda tersebut dari Yakuza. Singkat cerita, John dan rekan-rekannya sudah berada di TKP dan dia menyimpulkan bahwa polisi sudah terlibat dalam kasus tersebut karena hanya polisilah yang bisa menghentikan para Yakuza itu. There's only one thing that would stop these guys from throwing down. Cops.
Saat John ditelepon oleh Rogue untuk mengambil kuda-kuda yang dicuri Triad, di situ FBI menyergap tempat tersebut yang padahal itu hanyalah tipuan yang dilakukan oleh Rogue agar John percaya bahwa Rogue sudah tiada dan meyakinkannya bahwa yang dikejarnya adalah hantu belaka. Your hands on the back of your head! Dengan apa yang sudah dilakukan Rogue, salah satu kelompok dari Triad pun mendatangi Rogue karena perbuatannya cenderung berpotensi untuk mengancam posisi mereka yang padahal tujuan Rogue sebenarnya bukanlah itu. Karena faktanya, Rogue adalah anggota dari Yakuza yang sengaja mengadu domba kelompok Triad agar saling berperang satu sama lain. Dan hal itu dibuktikan saat terjadinya penyerbuan yang dilakukan oleh Triad kepada Yakuza. Dari insiden tersebut, John pun harus kehilangan salah satu rekannya dan itu sangat menyakitkannya. Sampai detik ini kita masih belum mengetahui alasan kenapa Rogue melakukan itu semua. Tapi satu yang pasti, insiden tersebut belum cukup baginya. Karena lagi-lagi, Rogue melakukan hal yang mengejutkan di mana dia membunuh para petinggi Triad. Kemudian dilanjutkan dengan menyerang Yakuza yang membuat semua anggota Yakuza mati terkecuali anak dan istri dari sang ketua Triad. Keesokan harinya Rogue datang menghadap kepada sang ketua sekaligus untuk memberikan kembali kuda-kuda milik Yakuza. Namun tiba-tiba, akhirnya terkuaklah bahwa Rogue adalah Tom yang merupakan rekan si John yang sudah dihabisi keluarganya di awal tadi, di mana dia telah merombak wajah dan suaranya untuk membalaskan dendamnya kepada Triad dan Yakuza. Cukup masuk akal akhirnya. Ternyata saat kejadian 3 tahun yang lalu, Tom berhasil membunuh Rogue dan mengambil identitasnya. Dan fakta yang mengejutkan lainnya adalah, ternyata John bekerja untuk Yakuza. Dan yang memberikan informasi tentang Tom kepada Yakuza adalah John. Secara tidak langsung, John adalah upil di balik, apalah gitu kan peribahasanya tuh, aduh lupa lagi. Adalah udang di balik batu mungkin ya. Apa nih? Beberapa hari kemudian Rogue menghubungi John dan meminta agar mereka bertemu di dermaga, tempat pertama kali mereka bertemu. Dan malamnya mereka pun menuntaskan masalah mereka hingga akhirnya Rogue mengaku bahwa dia adalah Tom dan meminta pertanggungjawaban dari John atas kematian keluarganya. Setelah mendengar hal itu, John meminta maaf kepada Tom atas kejadian di masa lalu. Namun, nasi sudah menjadi bubur dan bubur tidak lengkap tanpa adanya daun bawang dan ayam suwir karena sesuatu yang terjadi di masa lalu tidak dapat terulang kembali. Akhirnya, Tom memilih untuk membunuh John di sana. Tamat ending yang cukup membagongkan.